Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman yang ada dimanapun. Di sini kita akan bersama-sama belajar mengenai bisnis internasional. Yang lebih tepatnya nanti akan terkhusus di bagian lingkungannya teman-teman. Oke, mungkin langsung aja slide selanjutnya. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Teman saya Muhammad Ardan Khalif Nur. Yang kedua ada Muhammad Berfatur Rahman. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Calvin Muhammad Rozak. Oke, lanjut. Nah, berikut ada 10 konten yang akan kami bahas nantinya. Yang pertama ada konsep bisnis internasional dan juga nanti diakhiri ke study case yang kami bawa, yang kami angkat untuk materi kita pada kali ini, gitu teman-teman. Oke, mungkin langsung ke teman saya untuk penjelasan. Baik, eh, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep bisnis internasional. Oke, bisnis internasional itu merujuk pada kegiatan ekonomi yang melibatkan perusahaan, pemerintah, dan entitas lainnya dalam perdagangan barang, jasa, investasi, dan kerjasama lintas batas. Nah, di lingkup bisnis internasional sangat luas dan mencakup berbagai aspek, termasuk yang pertama perdagangan internasional, yang kedua investasi asing, yang ketiga manajemen rantai pasokan global, terus selanjutnya ada pasar internasional dan ekspansi, terus ada hukum dan regulasi internasional, ada juga kerjasama lintas batas. Nah, alasan perusahaan itu beroperasi di pasar internasional ada berbagai beberapa alasan. Yang pertama adalah pertumbuhan, yaitu perluasan ke pasar internasional memungkinkan perusahaan untuk mencari keuntungan yang lebih di dunia internasional dibandingkan di pasar domestik. Gitu. Yang kedua ada diversifikasi risiko. Yang ketiga akses ke sumber daya. Yang keempat ada komersialisasi produk unggulan. Yang kelima persaingan. Jadi persaingan di pasar domestik yang ketat dapat mendorong perusahaan untuk memasarkannya di luar negeri gitu. Terus ada keuntungan dan risiko bisnis internasional. Yang pertama ada pertumbuhan. Pendapatan pasar nasional membuka peluang pendapatan tambahan dan pertumbuhan bisnis yang sangat signifikan. Yang kedua ada diversifikasi rasio. Yang ketiga ada akses ke sumber daya, yang empat pengembangan merek global, dan lima skala ekonomi. Jadi keuntungan ini hampir sama kayak alasan mengapa perusahaan itu beroperasi di bisnis internasional, gitu, di pasar internasional. Terus ada beberapa risikonya juga. Yang pertama ada risiko valuta asing. Jadi di mana fluktuasi mata uang asing itu dapat mempengaruhi margin keuntungan dan nilai aset perusahaan. Terus yang kedua ada risiko politik, perubahan kebijakan pemerintah, konflik politik atau kerusuhan sosial di negara asing dapat mengganggu operasi bisnis di dalam dunia internasional. Terus yang ketiga dari risiko hukum. Perbedaan dalam hukum dan peraturan di berbagai negara dapat memunculkan risiko hukum dan konflik law. Terus yang keempat ada risiko perubahan iklim. Yang kelima ada risiko pasar. Nah, next. Oke. Selanjutnya ada pengaruh bisnis internasional terhadap lingkungan. Nah, pertumbuhan bisnis internasional itu dapat memiliki dampak yang signifikan pada sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Dampak ini dapat bervariasi tergantung pada jenis bisnis, praktik, dan lokasinya. Tapi saya akan jelaskan empat ini ya dampaknya. Yang pertama ada eksploitasi sumber daya alam. Nah, bisnis internasional terutama di sektor pertambangan, perkebunan, dan energi seringkali mengakibatkan eksploitasi sumber daya seperti daya alam seperti air, hutan, tanah, dan tambang. Terus yang kedua ada perubahan penggunaan lahan. Nah, perkembangan bisnis internasional seringkali memerlukan perubahan penggunaan lahan, termasuk urbanisasi dan pembangunan infrastruktur yang dapat mengubah ekosistem alam. Yang ketiga ada deforestasi. Jadi, bisnis internasional yang terlibat dalam industri kayu, perkebunan kelapa sawit, atau pertanian dapat menyebabkan deforestasi. Yang keempat ada polusi lingkungan. Oke, bisnis internasional dapat menyebabkan polusi lingkungan melalui emisi gas rumah kaca, limbah industri, dan zat berbahaya. Next. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan peran PBB dan organisasi lingkungan seperti Greenpeace. Yang pertama, ada penyusunan dan penegakan perjanjian lingkungan global. Nah, di sini PBB menjadi platform utama di mana negara-negara dapat berkumpul dan menegosiasikan perjanjian internasional terkait lingkungan, seperti perjanjian lingkungan Paris dan konvensi keanekaragaman hayati. Yang kedua, ada pengumpulan data dan riset lingkungan. Jadi, PBB dan lembaga-lembaga terkait seperti program lingkungan PBB, UNEP melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk memahami isu-isu lingkungan global. Yang ketiga ada pengembangan agenda berkelanjutan. PBB mempromosikan agenda 2030 misalnya untuk pembangunan berkelanjutan yang mencakup 17 tujuan
pembangunan berkelanjutan SDGs. Nah, yang selanjutnya ada advokasi perlindungan lingkungan. PBB memainkan peran penting dalam mengadvokasi perlindungan lingkungan alam dan perlindungan hak-hak generasi mendatang untuk lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kelima, bantuan kemanusiaan. Di mana PBB memberikan bantuan kemanusiaan dalam mengatasi dampak bencana alam dan perubahan iklim. Baik untuk peran organisasi lingkungan seperti Greenpeace, biasanya dia berperan sebagai aktivisme lingkungan, terus ada juga sebagai untuk dia kesadaran publik dan mengawasi dan mengungkap pelanggaran lingkungan di dunia internasional khususnya. Terus ada kerjasama dengan pemerintahan bisnis, jadi di mana Greenpeace ini berusaha untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan berusaha untuk mencari solusi bersama terhadap isu-isu lingkungan dan mempromosikan praktik berkelanjutan. Next. Nah, yang ke saya di sini akan menjelaskan dampak perubahan iklim terhadap bisnis internasional. Jadi yang pertama ada risiko pasokan dan distribusi. Perubahan iklim itu dapat mengganggu rantai pasokan global apabila ada terjadi bencana alam seperti banjir, badai, dan kekeringan yang dapat menyebabkan terlambatan dalam produksi, distribusi, atau pengiriman barang. Yang kedua ada biaya operasional yang lebih tinggi. Perubahan iklim dapat mengakibatkan biaya operasional yang lebih tinggi karena harus menghadapi biaya tambahan seperti asuransi yang lebih mahal, seperti biaya pemulihan pasca bencana atau investasi dalam infrastruktur tahan bencana. Yang ketiga dari risiko aset dan investasi. Perubahan iklim dapat merusak atau menghancurkan aset fisik perusahaan seperti bangunan, pabrik, dan infrastruktur. Yang keempat, ada peraturan yang lebih ketat, di mana pemerintah di berbagai negara semakin menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk mengurangi emisi karbon dan memitigasi perubahan iklim. Yang kelima, ada permintaan konsumen yang berubah. Jadi konsumen yang sadar lingkungan cenderung mengubah preferensi pembelian mereka untuk menjadi yang ramah lingkungan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai strategi bisnis yang berkelanjutan eh, dan ramah lingkungan. Yang pertama itu eh, ada beberapa strategi bisnis yang berkelanjutan. Yang pertama itu ada energi terbarukan dan efisiensi energi. Nah, ini mengadopsi sumber energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi dan operasi bisnis untuk mengurangi emisi karbon dan biaya energi. Dan yang kedua itu ada manajemen rantai pasokan berkelanjutan. Nah, ini memastikan bahwa rantai pasokan yang berkelanjutan dengan mengaudit dan memilih mitra bisnis yang memiliki praktik berkelanjutan, mengurangi limbah dan mengurangi dampak lingkungan. Dan yang ketiga itu ada produk ramah lingkungan. Nah, produk ramah lingkungan ini merancang produk yang ramah lingkungan dengan memiliki bahan baku yang berkelanjutan. Yang keempat itu ada, yang kelima, yang selanjutnya itu ada recycle dan daur ulang. Nah, recycle dan daur ulang ini menerapkan praktik daur ulang dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan dalam operasi bisnis. Yang selanjutnya itu ada transportasi berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan ini menggunakan kendaraan yang beremisi rendah, mendukung transportasi umum dan mendorong komuter bersepeda atau carpooling. Terus yang terakhir itu ada konversi sumber daya, yakni mengurangi penggunaan air, energi, dan bahan baku melalui praktik konversi. Next, bisa di next. Nah, untuk selanjutnya itu ada pertimbangan etis dalam bisnis internasional terkait lingkungan. Nah, ada beberapa aspek etika bisnis dan lingkungan yang perusahaan perlu diketahui dan dipertimbangkan dalam konteks bisnis internasional. Yang pertama itu ada pengelolaan limbah dan polusi. Nah, perusahaan harus berkomitmen untuk meminimalkan polusi dan pengelolaan limbah yang merusak lingkungan alam. Yang kedua itu ada pelestarian sumber daya alam. Bisnis internasional harus mempertimbangkan dampak eksploitasi sumber daya alam terhadap ekosistem dan berkelanjutan jangka panjang. Yang ketiga itu ada perubahan iklim. Nah, perusahaan harus berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan berpartisipasi dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Yang selanjutnya itu ada perlindungan hak asasi manusia. Nah, perusahaan harus memastikan bahwa operasi mereka tidak melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya itu ada kerjasama dengan komunitas lokal. Nah, perusahaan harus berkolaborasi dengan komunitas lokal dan mendengarkan kekhawatiran mereka terkait dampak lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada kepatuhan pada peraturan internasional. Nah,
perusahaan harus mematuhi segala peraturan internasional yang sudah dibuat oleh uh, lembaga tertentu, lembaga lingkungan tertentu. Nah, terus yang terakhir itu ada kemitraan dengan organisasi lingkungan. Nah, perusahaan juga semestinya harus bekerja sama dengan organisasi lingkungan seperti Greenpeace. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya itu ada strategi pengelolaan limbah dalam bisnis internasional. Nah, di sini ada beberapa strategi penting untuk pengelolaan limbah dalam konteks bisnis internasional. Yang pertama itu ada audit lingkungan. Nah, perusahaan harus melakukan audit lingkungan yang menyeluruh untuk mengidentifikasi sumber limbah dalam operasi bisnis internasional. Yang kedua itu ada reduksi dan pencegahan limbah. Nah, perusahaan harus memprioritaskan reduksi dan pencegahan limbah yang sebanyak mungkin. Yang selanjutnya itu ada daur ulang. Nah, perusahaan harus mempromosikan praktik daur ulang dalam operasi bisnis ini. Selanjutnya itu ada pengolahan limbah yang aman. Nah, perusahaan harus memastikan bahwa limbah yang dihasilkan untuk diolah dengan aman. Selanjutnya pengelolaan limbah organik. Nah, jika mungkin olah limbah organik menjadi kompos untuk mengenai pengisian lahan sampah dan meminimalkan emisi metana yang merusak lingkungan. Selanjutnya itu ada penyedia fasilitas pengelolaan limbah. Nah, perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan harus memiliki fasilitas pengelolaan limbah yang memadai. Selanjutnya itu ada kemitraan dengan perusahaan pengelolaan limbah. Nah, perusahaan juga dapat berkolaborasi dengan perusahaan pengelolaan limbah yang sah. Terus selanjutnya itu ada komersialisasi produk daur ulang. Nah, jika memungkinkan, perusahaan mempertimbangkan untuk mengembangkan produk daur ulang. Terus yang terakhir itu ada ketaatan regulasi. Nah, perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi yang berlaku terkait pengelolaan limbah di setiap negara di mana mereka beroperasi. Oke, bisa di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman aku, teman saya. Baik, terima kasih Fatur atas kesempatannya. Izin melanjutkan. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum dan regulasi lingkungan dalam bisnis internasional. Ini menjadi hal yang tidak kalah penting karena mengingat hukum itu dapat mengatur agar bisnis itu berjalan dengan baik dan semestinya gitu, teman-teman. Ini ada beberapa hukum dan regulasi lingkungan yang relevan dalam konteks bisnis internasional, teman-teman. Yang pertama itu ada perjanjian internasional. Nah, beberapa perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto misalnya, itu yang berkaitan dengan perubahan iklim dan juga Konvensi Keanekaragaman Hayati mengatur tindakan perusahaan di tingkat global. Nah, negara-negara yang menandatangani perjanjian ini harus mematuhi komitmen lingkungan yang telah disepakati bersama, teman-teman. Yang kedua itu ada energi dan emisi karbon. Banyak negara memiliki regulasi yang mengatur emisi gas rumah kaca dan penggunaan energi. Bisnis internasional mungkin harus mematuhi batasan emisi, teman-teman, berpartisipasi dalam sistem perdagangan emisi atau mengadopsi teknologi yang terbarukan agar emisi karbon itu juga menurun. Terus yang ketiga itu ada perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, regulasi atau peraturan perlindungan keanekaragaman hayati mengatur penggunaan tanah, perburuan, dan perikanan yang dapat mempengaruhi ekosistem dan spesies yang dilindungi. Dan yang keempat itu ada penanganan limbah berbahaya, teman-teman. Yaitu pengelolaan dan transportasi limbah berbahaya biasanya itu diatur oleh undang-undang dan peraturan khusus. Bisnis internasional harus mematuhi pedoman ini dalam pengelolaan limbahnya. Jadi pengelolaan limbah itu sebenarnya bisa diambil contohnya itu ketika sebuah perusahaan itu mengeluarkan limbah dan dari negara itu wajib mengeluarkan regulasi agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Terus yang kelima itu ada pengelolaan hutan. Nah, bisnis yang beroperasi di sektor hutan atau kayu itu harus mematuhi regulasi perlindungan hutan dan kebijakan pengelolaan keberlanjutan. Karena apabila tidak melakukan atau melakukan regulasinya,
akan berdampak buruk pada jumlah karbon dioksida yang ada di dunia khususnya seperti itu, teman. Nah, yang keenam itu ada pajak karbon dan insentif hijau. Nah, beberapa negara menerapkan pajak karbon atau memberikan insentif untuk praktik bisnis berkelanjutan. Ini dapat mempengaruhi biaya operasional dan strategi bisnis. Jadi menguntungkan untuk perusahaan juga, teman. Gitu. Terus selanjutnya, untuk yang terakhir ini ditutup dengan studi kasus yang telah kami bawa. Di sini kami mengambil perusahaan Unilever yang di mana perusahaan ini juga saya yakin teman-teman pasti sudah tahu karena pada dasarnya kebanyakan rumah tangga itu menggunakan produk Unilever. At least ada satu lah di rumahnya gitu kan ya. Nah, Unilever ini mampu mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sambil memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, teman-teman. Jadi Unilever ini sangat ikut andil dalam kebaikan lingkungan. Nah, berikutnya ada beberapa strategi berkelanjutan yang diterapkan oleh Unilever. Yang pertama, itu Unilever telah mengadopsi strategi keberlanjutan yang disebut Sustainable Living Plan atau komitmen perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Terus yang kedua itu reduksi emisi karbon. Nah, Unilever ini telah berkomitmen untuk mencapai nol emisi karbon pada operasinya di tahun 2039, teman-teman. Terus yang ketiga itu ada praktik pengelolaan limbah. Unilever ini memiliki program untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dalam proses produksi, termasuk mendaur ulang lebih banyak bahan baku. Seperti itu. Mereka juga berkomitmen untuk menghentikan penggunaan plastik baru pada kemasan produk hingga tahun 2025 nanti. Sebentar lagi, teman. Terus, dan yang terakhir itu pendekatan multi-stakeholder. Unilever berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, organisasi lingkungan, dan juga komunitas lokal untuk mencapai tujuan keberlanjutan mereka. Nah, mungkin untuk materi pada kali ini, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila nantinya ada sesuatu yang ingin didiskusikan lebih lanjut, bisa langsung drop pertanyaan di kolom komentar atau di Instagram yang telah kami cantumkan di description box. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi. Warahmatullahi wabarakatuh.